Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, inna likulli jasadin mudghah, idza saluhat saluhat sa'iru amalu wa idza fasadat fasadat sa'iru amalu. Sadaqar Rasulul Karim. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat ya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita mau berpikir. Cuman ada satu penyakit pada diri manusia, ada satu penyakit pada diri manusia. Dia hanya bisa menilai nikmat itu kalau yang ada di luar dirinya. Umpama bapak kita sanggup beli mobil, nikmat. Orang tua kita sanggup beli sawah, nikmat. Orang tua kita sanggup memperkaya harta warisan, menumpuk-numpuk harta yang akan dia tinggalkan, nikmat. Kita anggap itu nikmat. Orang tua kita punya gelar, orang tua kita punya jabatan, kita anggap itu nikmat. Nikmat itu sering dianggap manusia apa yang di luar dirinya. Padahal kalau dikaji-kaji, nikmat yang ada pada diri kita itu jauh lebih berharga daripada nikmat yang kita anggap yang di luar diri kita. Contoh, kamu punya rumah megah, rumah mewah, kan itu kita anggap nikmat, syukur Allah kasih kami rumah yang besar, nikmat. Padahal dengan nikmat yang Allah beri pada diri kita ini saja, itu tidak ternilai harganya. Saya ambil satu ilustrasi sederhana saja. Seandainya dikatakan kepada Mulyadi, Sarul, kumrak kosaksem 1 miliar. Namanya orang menawarkan, mau saya kasih uang 1 miliar. 1 miliar itu saya pun tidak pernah lihat seperti apa tumpukannya. Tidak tahu berapa kalau. Tapi yang jelas itu kalau untuk ukuran kita manusia, orang yang tinggal kita yang di Aceh Tengah ini, 1 miliaran model yolok. Ada orang menawarkan mau 1 miliar, maka jawaban kita selaku orang yang sehat pasti mau. Tapi dia datangkan satu syarat. 1 miliar itu jadi milik kita, tapi dia datangkan satu syarat. Kasihkan saya anak matamu yang sebelah kiri. Kira-kira kayak mana? Enggak? Kira-kira kita kasih enggak? Berarti anak mata kita yang sebelah kiri ini tidak ternilai harganya dengan satu om. Nggak cukup dengan 1 M. Cukup. Nah, tapi kita dalam hidup kan seringnya menilai begitu kan? Kalau punya mobil syukur, punya kereta baru syukur, punya rumah bagus syukur, lihat orang rumah bagus sakitan gitu. Padahal yang ada pada diri kita ini saja tidak ternilai. Sungguh tidak ternilai. Tidak ternilai. Tapi kita baru bersyukurnya kalau melihat yang di luar. Maka itu yang saya ajak kamu, mari kita bersyukur pada Allah. Kita masih lengkap seperti ini, anak mata 2, telinga 2, hidung sempurna, hidung keluar kan. Tidak ada gangguan, tidak ada ini, tidak ada itu. Kata Nabi, unzur ilaman huwa adnaka wa la tanzur ilaman huwa fawqaka. Lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan pernah lihat orang yang ada di atas. Kalau untuk urusan menumpuk-numpuk harta ya, untuk urusan mencari kemegahan dunia, tidak usah. Kita masih sempurna seperti ini ya, ketika ingin lebih dari yang sekarang, lihat ke bawah. Ya kawan itu ke sekolah jalan kaki kok. Kita jadilah dengan kereta tahun 2 pun sampai ke sekolah. Bagi yang berjalan kaki, bersyukur masih bisa jalan kaki. Sebab orang tidak bisa pun sekolah lagi karena satu kakinya sudah diamputasi. Kita syukur. Selanjutnya salawat dan salam pada baginda Rasul agar senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Yang kalian terima atau tidak terima, kalian sadar atau tidak sadar, berkumpulnya kita seperti ini bukan baru-baru ya. Jangan dikatakan
Oh, ini produk tahun 2000 sekian baru muncul taklim seperti ini. Tidak. Ini sudah dikerjakan oleh baginda Rasul berkumpul dengan jamaah seperti ini 14 abad yang silam. Kalau mau disederhanakan hitungan itu 1400 tahun yang silam sudah kurang lebih lagu ini Rasulullah dengan para sahabat bermajlis taklim. Ya, tolong dibedakan ya. Bermajlis taklim, bukan bermajlis taklim. Tidak ya? Taklim dengan ain, kalau taklim dengan kaf ya. Jauh bedanya Pak, jauh bagaikan timur dan barat itu. Karena saya melihat ibu-ibu di kampung-kampung, ibu-ibu kita di kampung kan, kemarin itu sibuk majlis taklim pakai K. Itu kalau pakai K, majlis taklim pakai K. Asal katanya menjadi takal lama ya, takal lamu yang artinya bercerah, bercerita. Wajar ibu-ibu yang tak tahu arti kalau di majelis taklim ustaznya bercerita, ibu-ibu pun bercerita. Ya. Karena judulnya majelis taklim. Nah kita di sini judulnya majelis taklim pakai huruf ain. Itu asal katanya ta'allama ya ta'allamu, artinya belajar. Inilah suasana belajar, tenang, hening. Nah ini kita selalu sampaikan salawat dan salam pada baginda Rasul. Semoga yang kita kerjakan ini oleh Allah utus malaikat untuk meliputi untuk sekolah kita ini rahmatnya dengan sayap-sayap kasih sayangnya tentunya ya. Yang kami hormati Bapak Kepala